terhindar dari segala syirikan ini, keyakinan kita, dan semuanya saya kira sama, yaitu itulah yang akan bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan dari azab Allah di akhirat nanti. Bahkan itu pula yang akan menyelamatkan kutukan-kutukan Allah di dunia ini, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang mukmin yang tidak mencampur adukan ya, imannya ini dengan zulmin itu dengan kesyirikan, itu yang dijamin pasti mendapatkan keamanan. Itu yang pasti mendapatkan keamanan. Dan mereka itu disebut mengikuti petunjuk itu. Nah, sedang bahaya syirik semua kita barangkali sudah sepakat, yaitu tidak akan terampuni. Innallaha la yusyriku bih. Ya. Dan syirik itu bisa membatalkan amal kita. Fa in asyrakta la yahbitanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kita semuanya barangkali ingin mendapatkan syafaat dari Nabi. Semua saya kira begitu. Ya. Nah, tetapi ternyata bahwa syafaat Nabi ini dikatakan yaitu fayyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang mati yang ternyata tidak syirik pada barang sedikit pun. Nah, ini semuanya barangkali kita semua sudah sepakat. Hanya permasalahannya itu ialah yaitu tentang menilai sampai sejauh mana sebenarnya amalia-amalia itu kemudian dilakukan ini syirik, ini tidak syirik. Ini yang kadang-kadang memang agak sedikit yang ada perbedaan. Nah, misalnya begini, yaitu tentang masalah tawasul. Disebutkan tadi. Tawasul yaitu yang diambil dari Al-Qur'an wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, yang di dalam tawasul itu kemudian dengan arti yang lepas, bahwa dalam apa saja kita menyebut seperti yang disebutkan tadi itu antara lain ya, bahkan dalam sedikit saya baca buku ini yaitu sampai ada kata-kata minta pada selain Allah begitu ya, halaman 2. Oleh karena itu memanggil orang yang hidup atau yang sudah meninggal menggunakan mengagungkan, beristighosa, berziarah ke makam wali untuk tujuan tabarruk, mendapat barokah, meminta sesuatu yang secara umum tidak mampu dilakukan oleh manusia dan meminta pertolongan kepada selain Allah bukanlah termasuk ibadah kepada selain Allah, dan sudah barang tentu juga bukan termasuk perbuatan syirik yang dilarang oleh agama. Nah, itu apa namanya? Karena apa? Karena kata-kata wasilah tadi diartikan secara umum. Ya. Dalil-dalilnya memang sudah cukup, ya, yaitu dengan menggunakan dalil ya, bahwa sahabat yang buta yang kemudian datang pada Nabi, kemudian akhirnya dia atawajjah di Nabi Nabi Rahman dan akhirnya bisa sembuh. Ya. Kemudian hadis Abu Bakar yang ketika dalam perang Persia itu yang kemudian dikatakan bahwa di Nusiru dengan itu mereka dengan namaku disebutkan bahwa itu kemudian mereka mendapatkan pertolongan. Terjemahan di depan yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah yang diartikan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai pertolongan. Nah, seperti itu yang kemudian sampai melebar dengan pengertian yang tadi. Sementara ini kami berpendapat bahwa al-wasilah itu adalah iman dan amal soleh. Jadi ibadu ilaihi wasilah adalah mencari kepada Allah ini dengan apa namanya iman dan beramal soleh. Dan serang ilaihi itu adalah iramal mardhati. Ya, jadi untuk mencapai dalam keridhaan Allah haruslah mempunyai keimanan yang baik dan beramal soleh. Itu sementara ini kami mengatakan demikian, tidak seperti tadi. Atau yang oleh Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsirnya Al-Munir dikatakan utlubu ma yatawassalu bihi ila ridwanillah. Jadi carilah
apa yang kiranya untuk bisa mendapatkan ridwan Allah dengan sesuatu itu. Ya. Atau dikatakan ma yuqarribuhum ilaihi min ta'ati, dengan sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah untuk mentaatinya. Ini kalau wasilah diartikan dengan wasilah perantara. Tapi wasilah bisa juga dengan arti yaitu ad-darajat al-'aliyah. Seperti dalam doa kita sudah azan itu. Nah ini itu pun juga adalah harus bisa ditempuh dengan iman dan amal soleh. Sementara hadis-hadis tentang itu doa itu tentang masalah orang buta itu kami mengartikan dengan doa Nabi. Nah, doa Nabi. Dan hadis yang Bakar bin Nusir itu adalah yaitu bahwa dengan menyebut Nabi karena mereka sudah selama itu benar. Karena ketika ditanya man da'akum ila Allah, kemudian disebut Rasul. Dengan itu kemudian mereka menyerah. Jadi yang selama ini mereka di sana memang sudah mengenal tentang Muhammad, itu yang disebut dengan Farqi. Selama ini kami mengartikan demikian. Sedang terserah lagi tentang ayat Al-Quran wasta'in bis-sabri was-shalah, itu selama ini kami mengartikan bahwa minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan dengan sholat. Sabar di sini adalah doa yang tidak istijal. Sebab dalam hadis itu dikatakan jangan beristijal. Apa istijal itu? Katanya yaitu istijal itu ialah kami sudah doa sekian lama tapi kenapa kok belum dikabulkan? Akhirnya kemudian dia berhenti. Jadi istijal. Nah itu tidak sabar itu. Maka berdoa tidak ada berhentinya terus sampai saya matilah. Wassalat, dan dengan sholat itu adalah betul-betul dengan sholat, bahwa di dalam sholat ada doa-doa yang secara khusus, yaitu di samping doa-doa yang ibadah itu ada waktu-waktu yang boleh kita berdoa secara khusus, seperti waktu sujud dan sebagainya. Itu yang selama ini kami pahami. Itu juga ada doa istisqa dan sholat istisqa dan sebagainya. Nah, sementara tentang masalah berdoa karena Allah itu dekat, qarib, maka seperti yang diajarkan oleh Rasul, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong pada Allah, kalau minta bantuan kepada Allah. Ya, jadi mintanya langsung pada Allah hari ini qarib. Jadi sehingga tidak memerlukan dengan wasilah-wasilah yang dalam bentuk seperti itu. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dan debat. Untuk itu kesempatan pertama kami berikan kepada tim LBM untuk memberikan tanggapan, kritikan, debatan, sekaligus memberikan pertanyaan balik kepada Ustaz Muhammad. Terima kasih. Ada sedikit kejanggalan Kiai, nanti jawabannya biar teman kami yang jelaskan. Fokus pertanyaan kami tadi, mohon pertanggungjawaban Kiai ketika di dalam pengantar itu menyatakan bahwa orang yang bertawassul, orang yang berwasilah, orang yang mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah adalah mukmin musyrik, istilahnya dari mana? Karena persoalannya tentang masalah tawassul itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya tadi yang disebutkan tentang masalah hadis Ahmad, itu lengkapnya di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal disebutkan an Utsman bin Umar haddatsana Abu Syu'bah an Abi Ja'far an Imarah bin Khuzaimah an Thabit an Utsman bin Hunayf qala ata rajulun dharirul basar an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan anna rajulan dharirul basar ata an Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ud'ullaha ay yu'afiyani qala in syi'ta da'awtu wa in syi'ta sabarta fadhalika khairun laka faqala fad'uhu qala fa'amarahu bil wudu' fa ahsana al wudu' wa qala Allahumma inni atawajjahu bika inni atawajjahu ilaika min nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li fasaffihu
Ada yang fasafihu